Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ibrani 2 ayat 11, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Saudara yang terkasih, kekristenan itu unik dan luar biasa, berbeda dengan kepercayaan yang lain. Apa uniknya? Semua orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai pengikut Kristus, semua disebut bersaudara. Padahal secara biologi kita lahir berbeda, tidak ada hubungan darah. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang percaya adalah bagian dari anggota keluarga Tuhan. Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan anggota-anggota keluarga Allah. Saudaraku, melalui karya penebusan Kristus, semua orang percaya dibawa ke dalam satu persekutuan dalam diri Kristus sendiri dengan Bapa, karena Kristus telah menebus kita dengan darah-Nya sendiri. Artinya, Ia menganggap kita saudaranya. Ibrani 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-13, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku, kata Tuhan, dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Saudara, Kristus Sang Penebus dunia adalah saudara sulung kita, seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Karena itu saudara, Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk hidup dalam kerukunan. Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk hidup penuh kasih persaudaraan. Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jangan sampai ada iri hati, dengki atau kebencian yang dapat menimbulkan perpecahan. Kebencian tidak cepat diselesaikan, maka dapat menimbulkan pembunuhan di antara saudara, seperti yang dilakukan oleh Kain terhadap Habel saudaranya. Panas hati adalah awal dari kebencian. Ketika korban persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diindahkannya, Kain menjadi panas hati. Karena itu saudara, sebagai saudara dan satu keluarga dalam Kristus, sepatutnya kita saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji Tuhan karena Tuhan menyatakan firman ini kepada setiap kami, bahwa kami sebagai saudara-saudara seiman, kami perlu saling support, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan yang lain, mendoakan satu dengan yang lain, memberkati satu dengan yang lain. Dan biarlah bukan perpecahan yang ada di antara kami, tetapi anugerah dan berkat Allah yang tercurah, dan kami saling memberkati satu dengan yang lain, kami saling mendukung satu dengan yang lain, kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Hari ini Tuhan, kami semua pendengar Breath of Life Audio, kami berdoa Tuhan bagi setiap orang-orang yang kami ingat namanya, yang kami ketahui bahwa mereka berada dalam pergumulan, dan biarlah Tuhan saat ini Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di saat ini. Tuhan lawat mereka seperti Tuhan melawat kami dengan firman Allah saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kepedulian Tuhan bagi kami. Tuhan tidak menginginkan seorang pun dari kami hidup dalam kebencian, hidup dalam dengki, iri hati, dendam. Tetapi sebaliknya, kami penuh dengan kasih persaudaraan, hidup rukun, bertolong-tolongan, menanggung beban. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk ajaran kasih yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidup di luar Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah saat ini. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi.
lebih lagi. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.